Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelas 6. Dan saya Ahmad Nawawi dari kelas 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebakaran di rumah sakit. Kebakaran di rumah sakit merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan risiko besar terhadap keselamatan manusia dan kerugian material. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan memiliki karakteristik khusus yang membuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran menjadi sangat penting. Adanya pasien dengan mobilitas terbatas, peralatan medis canggih, serta bahan kimia dan gas bertekanan tinggi menambah kompleksitas situasi ini. Penyebab kebakaran di rumah sakit itu yang pertama merupakan konsleting listrik, yang kedua kebocoran gas, yang ketiga adanya penggunaan peralatan elektronik yang berlebihan. Selanjutnya ada bencana lain yang menyebabkan kebakaran, misalkan ledakan akibat gempa maupun terorisme. Dampak kebakaran di rumah sakit itu yang pertama ada dampak pada keselamatan jiwa pasien, tenaga medis, dan pengunjung berisiko mengalami luka bakar, keracunan asap, atau kehilangan nyawa. Yang kedua ada kerusakan infrastruktur. Kebakaran dapat menghancurkan fasilitas penting seperti ruang operasi, ICU, atau laboratorium. Yang ketiga ada gangguan operasional. Kebakaran seringkali menyebabkan penghentian sementara layanan kesehatan. Dan yang keempat ada kerugian finansial, biaya perbaikan gedung, penggantian alat medis, dan kompensasi yang sangat besar. Upaya pencegahan kebakaran yang pertama itu ada peningkatan infrastruktur atau sistem alarm dan sprinkler, memastikan rumah sakit dilengkapi dengan sistem deteksi kebakaran yang canggih. Yang kedua ada instalasi listrik yang aman, pemeriksaan rutin untuk menghindari konsleting. Yang ketiga ada pelatihan keselamatan, pelatihan bagi seluruh staf tentang penggunaan alat pemadam kebakaran. Yang terakhir ada pengelolaan area khusus, larangan merokok, dan penggunaan alat pemanas di area rawan. Prosedur penanganan kebakaran di rumah sakit, yang pertama ada deteksi dini, yang kedua ada evaluasi pasien, yang ketiga ada pemadaman awal, yang keempat ada isolasi area kebakaran, yang kelima ada komunikasi cepat, yang keenam ada penyelamatan data dan peralatan. Standar keselamatan kebakaran di rumah sakit, yang pertama itu sesuai regulasi, yang kedua alat pemadam kebakaran yang memadai, yang ketiga jalur evakuasi, yang keempat pelatihan berkala yang melibatkan semua pihak di rumah sakit dalam simulasi kebakaran. Penanganan pasca kebakaran, yang pertama ada penilaian kerusakan, yang kedua ada pemulihan operasional, yang ketiga ada pendampingan psikologis, yang keempat ada evaluasi dan perbaikan prosedur. Kesimpulannya, kebakaran di rumah sakit adalah ancaman serius yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang matang. Melalui perencanaan yang baik, pelatihan yang teratur, dan fasilitas yang memadai, risiko kebakaran dapat diminimalkan sehingga rumah sakit tetap menjadi tempat yang aman bagi semua penggunanya. Baik, mungkin sekian dari materi yang kami baca. Kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.